Kita bertemu lagi di channel Izzuddin Jawahir. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Anak-anakku sekalian, bahwa tujuan pembelajaran ini adalah setelah kalian mengamati tayangan video ini dengan baik, maka kalian dapat mendeskripsikan pembelahan sel secara mitosis dan meiosis, menjelaskan struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, menganalisis penyakit pada sistem dan pencegahannya. Sistem reproduksi pada manusia dimulai dari pembelahan sel. Kita tahu bahwa manusia berasal dari dua sel kelamin, yaitu sel telur dan sel sperma, di mana kedua sel ini akan menyatu menjadi embrio. Nah, tentu dalam pembelahan ini akan terjadi proses pembelahan sel. Pembelahan sel ada dua macam. Yang pertama adalah pembelahan mitosis, yang kedua adalah pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelajaran sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Sedangkan pembelahan meiosis ada pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan mitosis dimulai dari tahapan yang pertama adalah profase, seperti yang kalian lihat di gambar ya. Kemudian ada metafase, anafase, dan tahapan terakhir dari mitosis adalah telofase. Pembelahan mitosis biasanya terjadi pada sel somatis. Nah, adapun pembelahan sel meiosis itu ada dua tahap ya, meiosis pertama dan meiosis kedua. Untuk meiosis yang pertama yaitu dimulai dari profase 1, di mana pada tahapan ini membran inti mulai rusak menjadi bagian kecil dan akan terbentuk gelondong pembelahan ya. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog yang berpasangan ini ya. Nah, kemudian terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA sesuai dengan Neanderthal. Begitu juga dengan tahapan metafase, di mana kromosom, nah ini kromosom akan berjejer pada bidang pembelahan. Sementara anafase 1 yaitu kromosom yang homolog, nah ini homolog akan memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kemudian tahapan terakhir dari meiosis yang pertama adalah telofase 1, di mana kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Sementara meiosis kedua ini adalah sama dengan tahapan pada mitosis yang pertama. Pada tahapan mitosis dimulai dari profase yang kedua ya, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil pada gelondong belahan kromatin mulai bergerak ke bidang pembelahan. Kemudian pada metafase 2 kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 2 kromatin terpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir adalah telofase 2, di mana nukleus akan terbentuk dan kromosom terus membentuk kromatin dan sitokinesis akan terjadi. Struktur dan fungsi bagian B, struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Kita mulai dari yang pertama dari organ reproduksi pada laki-laki. Dimulai dari ada dua macam ya, ada alat reproduksi luar, artinya yang bisa dilakukan oleh kita, yang terdiri dari penis dan skrotum. Kemudian yang kedua adalah alat reproduksi bagian dalam, terdiri dari testis dan saluran sperma dan kelenjar reproduksi. Nah, ini secara gambar ini alat reproduksi manusia ya, beserta organ-organnya. Nah, ini bagian dari organ para laki-laki. Nah, organ laki-laki salah satunya adalah testis, adalah di mana di situ adalah tempat pembentukan sel sperma. Nah, proses pembelahan sel ya, yang terjadi atau pembentukan sel sperma itu disebut dengan proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan dan pemasakan sel sperma. Nah, dimulai di bagian ini ya, di bagian testis. Ini kemudian
akan berubah menjadi spermatogonium ya, kemudian berubah menjadi spermatosit primer, spermatosit sekunder, kemudian spermatid atau yang sudah berdiferensiasi, dan akhirnya menjadi spermatozoa. Kemudian kita lanjutkan bagian yang ketiga adalah organ reproduksi pada perempuan, di mana terdiri dari alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar terdiri dari vulva dan labium, sementara alat reproduksi dalam terdiri dari ovarium dan saluran reproduksi. Nah ini secara gambarnya ini seperti ini ya. Kemudian tentu sel kelamin wanita itu disebut dengan ovum ya. Nah, maka proses pembentukan ovum ini nanti disebut dengan proses oogenesis. Yaitu sel telur dan ovum akan terjadi di dalam organ yang disebut dengan ovarium. Nah, ini coba lihat proses pembentukan sel telur dimulai dari oogonium dan menjadi oosit primer. Nah, ini terjadi ketika anak perempuan masih dalam kandungan. Nah, setelah lahir maka akan terbentuk pula setelah oosit akan membentuk menjadi oosit sekunder, ootid dan ovum. Pada wanita biasanya akan terjadi proses menstruasi yang disebut dengan siklus menstruasi. Nah, menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah atau lendir dan sel epitel yang menyusun dinding rahim. Nah, fase-fase pada menstruasi dimulai dari fase menstruasi, ya, di mana pada fase ini hormon FSH atau follicle stimulating hormone akan memicu berkembangnya folikel dalam ovarium, di mana hormon FSH ini adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar ini terletak di otak bagian depan, dan pada fase ini dinding rahim akan luruh dan seorang perempuan akan mengalami menstruasi. Kemudian yang berikutnya adalah fase proliferasi. Pada tahapan ini, ya, pada awal perkembangannya, folikel akan menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron, di mana hormon estrogen dan progesteron ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Fungsi lain dari hormon estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH. Nah, ini seperti yang ada di gambar ya. Nah, hormon FSH dan LH. Hormon LH terus diproduksi dan meningkat secara mendadak. Peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Nah, proses ini disebut dengan proses ovulasi. Nah, ini terjadi pada proses proliferasi. Sementara yang ketiga, tahap fase sekretori, di mana folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi corpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbriae dan akan bergerak menuju tuba falopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma atau tidak terjadi proses fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada corpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Dengan demikian, pada fase ini jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan rendah. Rendahnya hormon ini, kedua hormon ini akan menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Ini ya, jadi itulah siklus yang terjadi pada dinding rahim. Kemudian ada fertilisasi dan kehamilan. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga akan membentuk zigot. Ini seperti yang terjadi. Di sini ada ovulasi ya. Kemudian sel ovum dibuahi oleh sperma jika ada sperma yang masuk. Kemudian terjadi pembentukan zigot. Nah, di sini zigot mengalami proses pembelahan. Kemudian masuk ke pembelahan lanjutan dan akan terjadi implantasi ya. Nah, ini endometrium itu dinding rahim ya. Nah, ini proses terjadinya fertilisasi pembuahan sampai implantasi. Implantasi itu menempelnya embrio di dinding rahim atau endometrium. Kemudian kita lanjutkan ke bagian penyakit dan pada sistem reproduksi manusia. Nah, kita sebagai manusia tentu mempunyai aturan-aturan yang perlu kalian perhatikan ya, apalagi kalau misalkan
aturan itu akan dilanggar. Nah, maka tentu ada akibat yang ditimbulkan oleh penyakit kelamin ya. Ya, artinya penyakit ini ditimbulkan akibat adanya pergaulan bebas ya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang beragama tentu harus menghindari hal-hal yang dilarang. Karena ini akan menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit yang sudah kita ketahui ya, yaitu diantaranya adalah HIV atau AIDS. Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV ya, di mana virus HIV ini adalah menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Kemudian yang berikutnya adalah gonore. Gonore ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ya, kemudian penyakit ini biasanya menyerang pada selaput lendir uretra, leher rahim, dan organ-organ lain. Nah, infeksi ini kalau pada laki-laki akan menyebar hingga ke testis ya. Nah, sedangkan kalau pada wanita adalah menyerang hingga atau menyebar hingga ke oviduk dan menyebabkan kemandulan. Kemudian berikutnya adalah sifilis atau raja singa. Sifilis ini adalah bersifat menular dan disebabkan oleh bakteri namanya Treponema pallidum ya. Penularan ini dapat terjadi melalui hubungan seksual, transfusi darah, dan kehamilan. Kemudian herpes simplex. Herpes simplex ini adalah luka pada vagina atau penis yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Kemudian keputihan. Nah, keputihan ini biasanya diderita oleh para wanita diakibatkan oleh infeksi jamur Candida albicans. Nah, yang berikutnya adalah epididymitis, adalah peradangan saluran epididymis. Nah, ini saluran epididymis yang ada pada laki-laki ya, yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Nah, upaya-upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, tentu kita sebagai insan beragama perlu adanya pencegahan ya, pencegahan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, salah satu pencegahan diri pribadi ya, yaitu dengan cara harus kita menggunakan bahan celana yang berbahan katun ya dan protek kedumbut. Kemudian juga biasakan membilas dengan bersih organ-organ reproduksi setiap buang air besar maupun kecil. Kemudian mengganti celana dalam minimal 2 atau sampai 3 kali sehari. Kemudian juga mungkin memotong rambut jika sudah panjang dan ganti pembalut minimal 2 sampai 3 jam sekali ketika yang perempuan mengalami menstruasi. Kemudian hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan pentilnya secara terus-menerus. Kemudian yang paling penting adalah rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah-buahan. Barangkali demikian penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan secara singkat ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya.